Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, dan kita selalu berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan-pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya memberikan pengajian, saya terinspirasi oleh sebuah permainan bulu tangkis. Jadi ada sebuah permainan bulu tangkis yang sangat luar biasa. Ketika seorang pemain bulu tangkis yang tidak terkenal, ya, bermain dengan sangat lugas dan tanpa beban melawan seorang pemain yang sudah sangat terkenal. Dan ini sebuah permainan yang menurut saya bisa menginspirasi banyak orang. Dan kebetulan sesuatu yang saya lihat itu sederhana sekali. Ingin menampilkan bagaimana sebuah sikap percaya diri itu menjadi sesuatu yang bisa menciptakan energi yang luar biasa. Yang kedua, ketika orang itu bekerja tanpa beban, artinya tidak mengalami kendala psikologis untuk melakukan tindakan karena dia mencintai apa yang dia kerjakan dan bahkan menikmati pekerjaannya itu, semua bisa dikerjakan dengan baik dan endingnya pun luar biasa. Dan ini yang terjadi pada permainan bulu tangkis itu. Pemain yang tidak dikenal itu bisa mengalahkan pemain yang sudah sangat terkenal, yang pada saat itu memang dijagokan sebagai pemain yang akan bisa menyudahi permainan itu dengan mudah. Ternyata pemain yang tidak terkenal itu bisa mengalahkan pemain yang sangat terkenal dan punya kemampuan teknis yang di atas rata-rata. Itu dengan baik sekali, meskipun permainannya sangat alot. Jadi pemain yang tidak terkenal itu dengan sangat sabar meladeni permainan yang ditampilkan oleh pemain terkenal itu dengan gaya pertahanan yang luar biasa, sehingga membuat pemain yang sangat terkenal itu menjadi putus asa dan bahkan sangat emosional untuk menghadapi pemain yang tidak terkenal itu dengan smash-smash tajam yang seringkali menyangkut di net, sehingga dia terkalahkan oleh dirinya sendiri. Nah, apa yang kemudian bisa saya sampaikan pada para jamaah? Ternyata ketika kita itu bekerja dengan senang hati, bekerja dengan tenang, bekerja dengan penuh percaya diri, insya Allah proses yang kita alami itu sangat menyenangkan, sangat bisa kita lewati, dan hasilnya bisa menjadi sesuatu yang betul-betul di luar dugaan kita dan bahkan di luar dugaan orang. Nah, termasuk di dalamnya ketika saya mengaji, saya seringkali ketika mengaji itu ada suasana di seputar diri saya itu yang pada saat itu agak mengganjal karena saya tidak begitu siap dengan materi yang mau saya sampaikan. Kemudian audien itu juga tidak terlalu memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tiba-tiba saya ingat sebuah ayat yang kemudian ketika saya coba untuk saya kemukakan dan saya jelaskan dengan ilustrasi yang betul-betul saya nikmati dan dengan contoh-contoh yang betul-betul saya alami di dalam kehidupan saya dengan enak bisa menerangkan tanpa beban, dan saya tidak memperhatikan bagaimana audien itu memperhatikan saya atau tidak. Dan prosesnya menjadi sangat menyenangkan dan endingnya sangat bagus. Banyak di antara jamaah itu yang ketika mendengarkan mengapresiasi dengan bagus, meskipun tidak sedikit juga yang sudah bersikap a priori karena tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan, bukan karena apa yang saya sampaikan itu tidak baik, tapi sudah a priori terhadap saya, pribadi saya yang dianggap tidak perlu didengarkan. Itulah sesuatu yang kemudian saya renungkan.
Ketika kita ini sudah berprasangka buruk terhadap seseorang, bisa jadi kemudian kita itu menganggap orang yang kita prasangkai buruk itu adalah orang yang tidak perlu kita dengarkan kata-katanya, pendapatnya, gagasannya. Sehingga sebaik apapun gagasan orang yang sudah kita persepsi tidak baik itu, ya tidak akan pernah kita dengarkan, kita perhatikan. Padahal sangat mungkin gagasan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak kita cintai, tidak kita hargai, kita anggap buruk, kita anggap tidak baik, kita anggap rendah, itu adalah sebuah gagasan yang luar biasa dan perlu kita pakai sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah ide yang akan bisa mendatangkan manfaatan. Demikian juga ketika kita itu sudah punya prasangka baik terhadap orang, dan bahkan prasangka itu menjadi sesuatu yang berlebihan sehingga secara a priori kita percaya pada orang yang kita prasangkai baik itu dengan sikap bahkan menuju pada kultus individu. Apapun yang dia katakan itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran dan sesuatu yang baik, sehingga sikap kritis kita hilang terhadap orang yang sudah kita anggap baik selamanya itu, dan pada saatnya kita bisa terjerumus menjadi orang yang sulit untuk mengatakan tidak terhadap apa yang dikatakan orang itu. Kita selalu akan mengatakan iya dan mengiyakan apa yang dikatakan orang itu karena sikap a priori kita, dan itulah yang mesti kita hindari. Dan ini juga saya sampaikan pada bekas murid saya. Saya katakan bekas karena saat ini dia sudah merasa pintar dan seringkali tidak menghargai pendapat saya, dan bahkan seringkali menghujat saya, bahkan 2 kali membuli saya dengan kalimat-kalimat yang kurang sopan. Satu contoh misalnya dia mengatakan, ilmu Bapak sudah mandek, perlu belajar lagi dan membongkar pendapat-pendapat yang sudah Bapak yakini. Pertama dia mengatakan begitu dengan sangat tidak hormat. Yang kedua dia mengatakan bahwa ya sayang Bapak tidak bisa mengikuti pemikiran saya karena mungkin Bapak belum pernah membaca sesuatu yang sudah saya baca. Itu kata-kata dia, dan saya tidak perlu menyebutkan siapa. Tapi ini sebuah pelajaran bagi saya dan semua orang. Jangan pernah kita tidak menghargai orang. Jangan pernah kita tidak menghormati orang. Hargailah semua orang dengan cara yang baik, dengan sikap yang tepat, sehingga insya Allah kita akan bisa mendengar apapun yang dikatakan orang. Dan inilah yang selalu saya sampaikan ketika Ali bin Abi Thalib, kata para ulama mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qala, itu peringatan. Jangan terjebak pada siapa yang mengatakan, karena dia pun bisa salah, mereka pun bisa salah. Tetapi jangan a priori untuk mengatakan tidak terhadap apa dikatakan orang, karena orang itu kita anggap tidak pantas untuk kita hargai perkataannya. Dengarkan perkataan siapapun itu, meskipun keluar dari mulut orang gila sekalipun, kalau memang perkataan itu adalah perkataan yang baik, kita perlu mengapresiasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengingatkan lagi tentang bahaya suudzon, prasangka buruk. Kita ini kadang-kadang tanpa meneliti sudah mengatakan itu tidak baik. Ada satu ayat yang berkali-kali saya coba untuk saya baca dan saya renungkan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Pertama ingin saya tekankan di sini ada nida, ada seruan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam kitab tafsir dikatakan ini seruan pada semua orang yang beriman tanpa kecuali. Apa seruannya? Ijtanibu, jauhilah olehmu katsiran minadh-dhanni, mayoritas atau kebanyakan dari prasangka itu. Nah, prasangka ini kemudian ditafsirkan sebagai prasangka buruk. Jadi jangan punya prasangka. Padahal
prasangka baik sekalipun yang tanpa dasar, tanpa argumen yang jelas, itu juga sebenarnya bisa menjebak. Tapi kalau prasangka baik itu dalam arti menghargai orang sebelum kita itu meneliti orang, bahwa orang itu kita temukan tidak baik atau pendapat tidak baik, itu mungkin positif. Jadi ini harus kita cermati dulu. Silakan kita berprasangka baik pada orang, agar kita tidak buru-buru memberikan judgement yang kurang baik terhadap orang yang kita cermati, kita coba untuk kita teliti, kita coba untuk kita pahami. Karena begitu kita punya prasangka buruk, itu nanti ujung-ujungnya curiga, karena sebelum meneliti kita sudah membuat kesimpulan. Misalnya, maaf ini, ada orang yang tiba-tiba lewat di depan kita berkali-kali. Tahu-tahu kita mengatakan, oh, pencuri nih, mau mencuri dia. Padahal mungkin orang itu sekedar jalan-jalan, jalan kaki di pagi hari, ingin melemaskan kaki. Ya berkali-kali lewat di depan rumah, ya nggak apa-apa. Mestinya kita cermati dulu. Kalau perlu kita sapa, kita tanya dengan sapaan yang baik. Assalamualaikum. Maka dia menjawab, waalaikumsalam. Pak, kok berkali-kali ini lewat sini olahraga ya Pak? Iya Pak, ini melemaskan kaki saja Pak. Ya dekat-dekat saja. Oh ya, akhirnya kan itu. Bahkan saya itu pernah kedatangan seorang mahasiswa saya yang selama ini memang selalu ya, merepotkan saya, karena ya selalu mengeluh. Tiba-tiba siang-siang habis Jumatan, ketika saya sudah berada di kantor itu, dia datang. Saya sudah menduga ini mau mengeluh lagi. Ternyata tidak. Dia itu habis pendadaran, ya, habis ujian skripsi, kemudian datang pada saya, kemudian menyampaikan sesuatu pada saya. Assalamualaikum Pak Muhsin, ini saya dapat amanah dari Bapak Ibu saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan kenang-kenangan untuk Pak Muhsin, karena selama ini Pak Muhsin sudah membimbing saya. Kaget saya, loh ini apa, ini hadiah sedikit dari Ibu Bapak. Ternyata saya mendapatkan hadiah, itu sarung, ya, sarung dari seseorang yang merasa anaknya sudah dibimbing. Oh, saya ucapkan terima kasih pada dia. Terima kasih ya, sampaikan salam untuk Bapak Ibu. Gimana, sudah selesai? Sudah Pak. Berarti bulan depan wisuda? Insya Allah Pak, bulan depan saya wisuda. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya Pak, terima kasih Pak. Dan saya mohon maaf selama ini mungkin merepotkan Bapak. Tidak apa-apa, karena kita harus saling membantu. Saya lega, dan saya lalu mengatakan pada diri saya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kok tiba-tiba saya harus berprasangka buruk pada orang? Yang memang orang itu terbiasa datang ke ruangan saya dan selalu mengeluh, sehingga kadang-kadang merepotkan. Saya baru membaca, saya baru menulis, saya baru melakukan aktivitas yang harus saya lakukan dengan baik, tiba-tiba dia datang ngajak ngobrol yang agak lama itu. Saya kan gak mungkin mengusirnya. Saya merenung gitu, oh, andai kata saya dalam posisi dia, kemudian diusir orang, kemudian diberi prasangka yang tidak baik, apa tidak sakit hati saya. Makanya saya kemudian minta maaf pada dia. Saya minta maaf ya, andai kata selama ini apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan, ya. Sampaikan juga salam untuk Bapak Ibu. Iya Pak, terima kasih Bapak selama ini sudah membantu saya, dan mudah-mudahan apa yang telah Bapak lakukan benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jawab amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menyatakan ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar, ya, prasangka yang kemudian kita miliki itu bisa jadi sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ada perbuatan yang tidak baik, perbuatan tercela. Ya, ini potongan yang sering saya coba saya renungkan. Potongan ayat selanjutnya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ini kelanjutan. Tajassus juga tidak boleh, memata-matai orang. Itu jangan, karena orang yang kita mata-matai mungkin tidak senang. Apalagi kita saling mencela satu sama lain, apalagi melakukan riba, menggunjing orang satu sama lain, sampai
perumpamaannya dikatakan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmahi mayitan fakaritum. Sukakah kamu untuk memakan harta saudaramu? Kira-kira begitu. Kira-kira kalau kita punya saudara, apakah kita mau makan bangkai saudara kita? Saudara kita itu adalah orang yang kita cintai. Makan bangkai, makan daging saudara kita, itu kan perumpamaan yang luar biasa. Fakaritum, tentu saja kamu akan tidak senang. Kalau kita itu tidak senang memakan daging saudara kita, ya jangan pernah kita menggunjing, jangan kita mata-matai, apalagi kita berprasangka buruk terhadap orang lain, siapapun orang itu. Lalu ada peringatan, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Berhati-hatilah terhadap tindakan yang mungkin kita lakukan, yang semua itu adalah tindakan yang buruk. Kalau kita berhati-hati, insya Allah kita tidak akan terjebak pada tindakan itu. Innallaha tawwabur rahim. Kalau kita sudah melakukannya, segera bertaubat, karena Allah betul-betul Maha penerima taubat, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah sebagai akibat dari taubat kita. Rasulullah pun juga mengingatkan di dalam sebuah sabdanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Itu peringatan. Kita diminta untuk menjauhi segala macam prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang berakhirnya akan berdampak buruk pada siapapun, mungkin bagi diri kita dan mungkin juga bagi orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan, jangan pernah kita itu terjebak pada perbuatan apapun yang berdampak buruk pada siapapun. Penyakit-penyakit yang kita miliki di dalam jiwa kita itu seringkali tidak kita rasakan. Dan penyakit yang berbahaya itu banyak sekali. Salah satu penyakit yang berbahaya dan sering menjangkiti banyak orang hingga dulu sampai sekarang adalah penyakit suudzon, suka berburuk sangka pada siapapun. Dan penyakit inilah yang bisa menciptakan retaknya hubungan antar kita, bisa membuat retak antara anak dan orang tua, suami istri, sahabat, tetangga, dan banyak orang. Akan seorang ulama dengan ulama yang lain bisa saja itu berseteru sebagai akibat dari suudzonnya ulama dengan ulama yang lain. Seorang ulama itu seharusnya tidak bersuudzon, tetapi orang yang bisa disebut ulama bisa terjebak pada penyakit suudzon ini karena godaan setan. Tidak ada jaminan kalau sudah disebut ulama itu pasti terbebas dari godaan setan. Ulama itu kan sebutan. Dan bahkan ketika kita disebut ulama, kita harus berhati-hati dan jangan sampai kita terjebak pada sikap sombong. Bahkan kadang-kadang sikap ujub itu muncul karena kita disebut orang sebagai orang baik. Sehingga saya katakan saking berbahayanya penyakit suudzon ini, sampai-sampai seorang ulama pun punya potensi untuk berbuat seperti itu, berburuk sangka kepada ulama yang lain. Padahal Allah sudah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan berprasangka, atau dalam bahasa yang lebih lugas lagi, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka-prasangka itu adalah dosa. Jangan sampai kita cari keburukan orang lain, jangan sampai kita gunjing orang lain, karena kita pada saatnya justru akan menerima dampak buruk dari tindakan kita itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, jauhilah olehmu berprasangka buruk itu, karena hal itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Maka dikatakan oleh Rasulullah, akdzabul hadits, sedusta-dusta pembicaraan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi tidak sepantasnya seorang yang beragama Islam, seorang muslim itu punya pikiran buruk terhadap siapapun, termasuk perkataan orang. Dan pada saatnya kalau itu terjadi akan merugikan kita semua. Kadang-kadang ada perkara yang sepele, yang tidak substansial, seperti misalnya perbedaan pilihan politik misalnya dalam pemilu, dalam pilkada, dalam pilpres. Lalu orang kemudian berseteru karena apa? Sudah suudzon, sudah berprasangka buruk karena perbedaan pendapat. Perbedaan hal-hal yang sifatnya furu'iyah dalam masalah-masalah agama pun bisa menjadi sesuatu yang membuat orang itu sulit
untuk saling memahami. Sehingga Sayyidina Umar itu pernah menyatakan begini, ini yang saya baca dari tafsir Ibnu Katsir. Wala tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidulaha fil khairi mahmala. Janganlah kamu berburuk sangka terhadap perkataan saudaramu yang muslim kecuali kebaikan, selama kamu mendapati hal positif dari apa yang disampaikannya. Jadi kalau kita itu masih bisa mendapatkan hal yang positif dari apa yang dikatakan saudara kita, teman-teman kita, kata Umar, jangan sampai kita berburuk sangka terhadap apapun kata orang yang menjadi saudara kita, apalagi sesama muslim yang seharusnya bersaudara. Dan kata-kata Umar ini seringkali saya cermati berbanding terbalik dengan apa yang saya temui sampai saat ini. Banyak di antara orang Islam yang suka mencaci maki sesama muslim hanya karena status di Facebook yang belum sempurna ia pahami, status di WA dan sebagainya. Parahnya lagi, caci maki lantaran suudzon ini tidak lagi memelihara adab kepada orang yang lebih tua, kepada ilmuwan, kepada ulama, dan mereka yang seharusnya kita hormati. Hari ini saya katakan adalah masa di mana orang awam dengan beraninya mengkritik ulama yang jauh lebih tua, lebih berilmu dibanding dirinya hanya gara-gara suudzon yang tidak dasari oleh ilmu dan pengetahuan yang memadai. Nauzubillah min dzalik. Ya seperti yang saya ilustrasikan, saya ini guru. Ada murid saya yang mungkin terlalu percaya diri mengatakan yang kurang baik pada diri saya, ya nadanya meremehkan. Saya tidak apa-apa. Mungkin apa yang dia katakan itu benar, tapi tidak sepantasnya orang seperti itu. Saya selalu beri contoh bagaimana saya tetap menghormati guru saya meskipun berbeda pendapat. Saya sering berbeda pendapat dengan guru-guru saya, dosen-dosen saya, tapi saya selalu menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya tetap ta'zim pada siapapun guru saya yang berbeda pendapat, bahkan tidak hanya guru saya, pada orang per orang pun saya berusaha dengan sekuat kemampuan saya untuk bersikap sopan, termasuk ketika saya harus berbeda pendapat dengan banyak orang. Jadi mari kita pertimbangkan segala hal yang kita dengar, kita terima dari pihak manapun yang belum kita pastikan kebenarannya dengan cara bertabayun. Kita upayakan untuk mengklarifikasi lebih dulu. Tidak pantas kita melakukan sharing atau membagi-bagikan secara langsung tanpa memahami serta membaca isi dari berita itu, apalagi belum tentu yang benar itu ketika share itu berdampak baik. Kan sekarang dengan serta-merta orang bagi-bagikan sharing apapun gagasan yang disampaikan orang di WA, di Facebook, tanpa mempertimbangkan apakah ketika kita melakukannya itu berdampak baik atau buruk. Yang dalam bahasa Al-Quran yang seperti ini disebut dengan istilah tabayyun. Ayo pastikan kebenaran berita yang kita dengar langsung dari sumber asalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang bisa menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi dua hal yang perlu saya sampaikan dalam pengajian ini. Mari kita hindari suudzon kita pada siapapun, dan mari kita belajar untuk berprasangka baik supaya kita tidak terjebak pada prasangka-prasangka buruk yang bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk pada diri kita dan banyak orang, apalagi pada sesama muslim. Yuk kita biasakan bertabayun, melakukan klarifikasi atas semua hal yang kita dengar, kita baca, dan kita cermati. Mudah-mudahan sikap kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, dan mudah-mudahan apa yang kita sikapi itu benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.